pernikahan yang sehat, kita nggak jalan sendiri-sendiri. Karena kita bukan lagi dua, tapi satu. Saya dulu pernah kesal sama Jojo karena suka terima jadwal pelayanan gereja-gereja, bahkan undangan untuk memimpin tur ke Holy Land tanpa mempertimbangkan hari anniversary pernikahan dan ulang tahun kami, ulang tahun saya, ulang tahun anak-anak saya, bahkan ulang tahun Jojo sendiri. Sedih juga, tiap kali Natalan kita jomblo di rumah. Suami entah kemana, ngumpulnya sama orang lain. Kami pernah lewatin fase ini dan saya bilang sama suami saya, saking kesalnya, saya pernah tercetus omongan seperti ini. Saya bilang gini, Jo, kalau suatu hari nanti saya mati, kamu jangan nikah lagi deh. Kamu itu tidak perlu istri. Karena gemes gitu loh. Kok terima jadwal, gak pusing, istri oke gak ya? Tapi puji Tuhan, tambah umur tambah dewasa. Akhirnya suami saya berubah. Dia kalau mau dapat undangan yang bakal kena di hari ulang tahun atau anniversary, biasanya dia tanya saya. Tentu sebagai istri berat bilang iya, tapi juga ada keselnya sama beberapa orang yang gak mikirin gitu loh. Pendeta juga punya keluarga. Justru yang sering kali ngundang Jojo nih gak consider saya dan anak-anak saya. Mintanya Jojo temani di waktu Natal. Mending kalau dia nawarin, Jo, kamu temani kami pergi ke Holy Land, saya bayarin istrimu dan anak-anakmu. Ini enggak, saya bawa kamu aja. Lah dia gak mikir, Natalan Jojo juga punya keluarga. Sekalian curhat, mudah-mudahan yang ngajak nonton khotbahnya. Well, kelihatannya sederhana, tapi tahukah Anda, hal-hal kecil tuh bisa jadi masalah. Malahan begini, biasanya kalau pernikahan sudah mulai bermasalah, justru hal-hal yang dianggap sepele yang jadi masalah. Contoh, mulai bohong makan sama siapa, mulai bohong uang habis buat apa. Nah biasanya kalau istri-istri itu mulai merasa tidak aman sama suaminya, pertanyaannya juga udah beda. Nanyanya gini, chatting sama siapa sih? Mau kemana sih? Sama siapa sih? Justru istri yang merasa aman biasanya nggak gitu banyak tanya. Atau bisa jadi gini, sudah mati rasa. Saya paling jengkel sama orang-orang yang suka chatting suami saya di malam hari. Maksudnya udah malam banget, di atas jam 10 masih chatting sama suami saya. Pernah saya dapati setengah 12 malam, jam 1 pagi masih chatting sama suami saya. Saking penasaran, saya pakai gaya halus, saya peluk dari belakang. Saya bilang, tidur say. Padahal mata saya melirik HP-nya. Chatting sama siapa sih? Kalau ditanya kan dia marah. Jadi kita harus ngerti jurusnya. Well, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, kata firman Tuhan. Kita cenderung berpikir yang memisahkan suami istri itu pasti orang luar. Padahal, tahukah Anda, di dalam pernikahan banyak keputusan dan tindakan kita yang membuat pernikahan kita nggak bisa lagi jalan sama-sama. Saya ibaratkan kebersamaan dalam hubungan kita suami istri itu seperti langkah kaki. Coba bayangkan kedua kakimu. Apa yang terjadi ketika yang satu lebih lambat atau yang satu memilih arah yang berbeda? Bisa jalankah? Nyamankah? Bayangkan, pernikahan itu nggak cuma sehari dua hari, nggak cuma setahun 2 tahun. Pernikahan itu seumur hidup. Apakah Anda mau menikmati pernikahan Anda atau Anda sungguh-sungguh dilelahkan dalam pernikahan Anda? Keputusan di tangan Anda. Kebersamaan itu seperti langkah kaki, harus kompak, harus sehati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.